Kita lanjutkan dengan konsep teoritis mengenai gangguan identitas gender dan juga tentang gangguan seksual. Ya. Gangguan identitas gender adalah kondisi di mana individu mengalami ketidaknyamanan atau ketidakpuasan yang signifikan dengan jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir. Ini ada beberapa teori. Yang pertama, teori biologis. Pendekatannya berfungsi pada faktor genetik, hormonal, dan juga neurologis yang dapat mempengaruhi identitas gender. Ya. Kemudian di penelitian ini juga ditunjukkan bahwa perbedaan dalam struktur otak dan juga kadar hormon prenatal itu dapat berfungsi pada perkembangan identitas gender yang berbeda dari eh, jenis kelamin yang ditetapkan. Kemudian ada teori psikoanalitik. Ini menganggap bahwa identitas gender itu sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor biologis dan juga pengalaman psikologis. Dia berpendapat bahwa identitas gender itu berkembang melalui proses identifikasi dengan orang tua dan juga pengalaman pada saat masa kanak-kanak. Tapi sebenarnya teori ini banyak dikritik dan dianggap kurang relevan dalam konteks modern. Kemudian ada teori kognitif. Teori kognitif ini menekankan pada peran kognisi dalam pembentukan identitas gender. Ya, individu mengembangkan pemahaman tentang gender itu melalui pengalaman dan interaksi sosial. Prosesnya melibatkan pengolahan informasi tentang norma, ya, kemudian tentang harapan gender yang ada dalam masyarakat. Kita tahu bahwa ada beberapa masyarakat atau kelompok tertentu yang mengharapkan anaknya laki-laki atau perempuan seperti itu. Kemudian ada teori sosial budaya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh norma, nilai, dan harapan sosial yang ada dalam budaya tertentu. Lingkungan sosial, keluarga, teman, media dapat mempengaruhi bagaimana individu memahami dan mengekspresikan identitas gender mereka. Ada daerah yang mengharapkan anak cowok sebagai penerus keturunan dan seterusnya, itu termasuk dalam teori sosial dan budaya ini. Kemudian dalam teori perkembangan ini ada pendekatan yang berfokus pada bagaimana identitas gender berkembang sepanjang hidup individu tersebut. Ya, identitas gender menurut teori ini itu dapat berubah dan berkembang seiring waktu yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup tentu saja, kemudian juga interaksi sosial dan juga refleksi pribadi. Kemudian ada teori interseksionalitas yang menekankan bahwa identitas gender tidak dapat dipahami secara terpisah dari faktor lain ya. Contohnya ada ras, ada kelas sosial, orientasi seksual dan juga kemampuan. Ya. Nah, dalam teori ini ada pengalaman individu yang suka kita sebut dengan disforia gender ya, itu dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan konteks sosial dan juga budaya mereka. Kemudian ada teori feminisme dan gender. Maaf. Pendekatan ini menyoroti bagaimana konstruksi sosial tentang gender itu dapat mempengaruhi pengalaman individu dengan identitas gender. Teori ini mengkritik norma-norma gender tradisional dan juga menekankan pentingnya memahami identitas gender sebagai spektrum yang lebih luas daripada sekedar apa itu pria atau wanita. Ya, kemudian tentu saja ada teori kesehatan mental. Pendekatannya ini biasanya ada dampak psikologis ya dari disforia gender tadi ya. Misalnya mengalami tingkat kecemasan, depresi, juga stigma sosial yang lebih tinggi. Dan teori ini menekankan pentingnya dukungan psikologis dan akses ke perawatan kesehatan yang afirmatif gender. Ini yang masih jarang atau kurang di negara kita. Kita lanjut berikutnya yaitu tentang konsep teoritis mengenai gangguan seksual. Ya, gangguan seksual itu mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan individu untuk mengalami atau menikmati aktivitas seksual. Ada teori biologis yang fokusnya pada faktor-faktor biologis yang dapat mempengaruhi fungsi seksual, termasuk hormon, ya, dan seterusnya, termasuk juga kondisi medis.
Contohnya ketidakseimbangan hormon, penyakit kronis, atau efek samping obat itu dapat berkontribusi pada gangguan seksual ya. Berikutnya ada teori psikoanalitik. Gangguan seksual sebagai manifestasi dari konflik emosional atau ketidakpuasan yang tidak disadari. Bisa juga nih pengalaman masa kanak-kanak di mana ada dinamika keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan seksual individu. Ya. Kemudian berikutnya lagi ada teori kognitif perilaku yang menekankan pada peran dan pola pikir perilaku dalam gangguan tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya, atau misalnya, individu mungkin memiliki keyakinan negatif tentang seks atau pengalaman traumatis yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menikmati aktivitas seksual. Nah, teori kognitif perilaku ini dapat membantu individu untuk mengubah pola pikir maladaptif dan juga meningkatkan fungsi sosial. Berikutnya ada teori sosial dan budaya yang menekankan pada norma, nilai, dan juga harapan sosial yang mempengaruhi pengalaman seksual individu. Lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, media, dan seterusnya. Ya, stigma dan diskriminasi ini juga dapat berkontribusi ya pada gangguan seksual sesuai dengan teori ini. Berikutnya ada teori perkembangan. Ya, tentu saja ini fokusnya bagaimana pengalaman hidup ya dan perkembangan psikologis dapat mempengaruhi fungsi sosial. Contohnya mungkin pengalaman trauma seksual, kemudian pendidikan seksual yang buruk atau hubungan yang tidak sehat yang dapat berkontribusi pada gangguan kesehatan seksual di kemudian hari. Berikutnya lagi ada teori kesehatan mental. Teori kesehatan mental yang menekankan hubungan antara kesehatan mental dan juga fungsi seksual. Gangguan mental contohnya seperti kecemasan, depresi, PTSD, dan itu juga dapat mempengaruhi libido dan kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Pendekatan ini atau teori ini menyoroti pentingnya perawatan kesehatan mental dalam mengatasi gangguan seksual. Jadi tetap kesehatan mental harus bagus dulu untuk bisa mengatasi problem tersebut. Berikutnya ada teori interseksionalitas yang mengakui bahwa pengalaman individu dengan gangguan seksual dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, kelas sosial, orientasi sosial, identitas gender, gitu. Dan pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan juga budaya dalam pengembangan dalam pengalaman seksual. Yang terakhir ada teori biopsikososial. Teori ini pendekatannya mengintegrasikan faktor-faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Ya, yang ditekankan apa? Yang ditekankan bahwa gangguan seksual itu tidak hanya disebabkan oleh salah satu faktor saja, tapi merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai elemen tadi. Seperti itu. Demikian untuk konsep teoritis yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih. Untuk Ibu Hamidah juga saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan juga bimbingannya selama ini. Mudah-mudahan di semester yang akan datang tetap masih bisa ketemu. Terima kasih.